Okay, baby, welcome back to my YouTube channel. Now I want to sharing about my adventure. Berhubung nanti tanggal 14 Maret 2020 adalah 1 tahun gue kerja di Forisa. Jadi gue mau bikin pengalaman sharing ke kalian waktu awal gue ngelamar di Forisa dan nyampe 1 tahun besok tanggal 14 Maret gue masih bertahan. Oke, langsung saja. Awalnya gue ngepostin karena dikasih tahu temen gue namanya Desi Rahmatika, dan dia ngasih gue informasi kalau di situ ada loker di Forisa. Iseng-iseng gue ngepostin dan alhamdulillah kepanggil lewat telepon, dan yang manggil itu Pak Ardi. Tadinya gue sempat bingung mau diambil apa enggak, soalnya jauh banget kan dari Cikarang ke Tangerang. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan. Nah, waktu gue bingung mau diambil apa enggak, dan gue takut aja, takut yang jauh-jauh gitu. Terus alhamdulillah gue ada teman namanya lupa gue, alhamdulillah dia sebelumnya kerja di Cosmos, dan dia nawarin untuk nginep. Ya udah, gue langsung nginep aja buat nyoba tas di Forisa, dan alhamdulillah gue lolos sampai tanda tangan kontrak. Terus gue awalnya di bagian packing cukup pas 1. Sebelum di bagian packing sebenarnya Bu Ratna itu GH gue memilih 3 orang termasuk gue, Lisa, dan satu lagi siapa ya, lupa gue juga namanya, untuk di bagian nutri-cake. Sudah diambil nih gue, terus sama Bu Ratnanya dikembalin lagi, katanya gue terlalu pendek dan kalau di bagian nutri-cake itu harus tinggi-tinggi. Jadi gue dipindahin di bagian aslinya di packing. Setelah itu gue di packing kerjanya lakban, terus nulis donten, terus maletin, dan lain-lain. Di bagian packing, kalau kata gue mending daripada feeling, karena packing itu kerja tim, dan kalau feeling itu kerja individu. Yang gak enak itu kalau kerja tim, ya itu kadang partnernya nggak cocok, atau mungkin partnernya bikin kesel, atau mungkin partnernya egois, dan bahkan partnernya nggak peka, dan lain-lain yang bikin seneng. Jadi kita tuh saling bantu, saling support, dan juga rame gitu. Bedanya kalau di bagian feeling itu kan kerja individu, terus jadi kalau keteter ya ada sih yang ngebantuin, cuma kan kalau pas
kali operatornya. Soalnya gue pernah juga tuh waktu di packing gak ada barang, gue kan disuruh ngebantuin filling, terus gue disuruh megang mesin tuh. Pas pertama tuh pop es, sehari tuh pop es. Alhamdulillah itu pas hari Sabtu pop es, satu orang 2 mesin, dan gue bener-bener gak tahu sama sekali cara ngelipat atau mungkin cara ngisi bahan dan lain-lain. Pokoknya gue belum tahu sama sekali lah. Gue dipindahin, ngebantuin sih, bukan dipindahin, ngebantuin di situ selama sehari itu. Kalau dibilang sehari sih ya setengah hari lah, waktu itu kan pas hari Sabtu alhamdulillah dibantu dipindahin buat dibantuin Cikupa 1 filling. Gue berdua sama temen gue Peken, terus temen gue tuh di sebelahnya, terus gue di sampingnya, masing-masing pegang 2 mesin. Lah waktu kan di situ ngisi bahan, kata operatornya bilang kalau udah 1 karton dikeluarin ke kalau udah dapat 1 karton dikeluarin di conveyor, itu harus ngisi bahan. Lah gue udah tuh awalnya ya mematuhi peraturan lah, kalau udah 1 karton kan keluarin ke conveyor, terus gue ngisi bahan. Ya udah kalau pop es kan cepet banget ya bahannya habis itu. Gue karena menurut gue ini mah nggak cuma 1 karton doang deh, kayaknya 2 karton. Pas gue ngisi 2 karton, gila apa yang terjadi. Bahannya habis semua, dan aduh yang paling parah ya, udah bahannya habis, terus mesin gue kejepit mulu karena saking meternya gue waktu di keranjang. Tapi nggak gue ituin ya, nggak disingkirin gitu, nggak ada tempat lagi, jadinya gue biarin nyampe mesinnya rusak. Terus gue diomelin sama operatornya, katanya kenapa ini nggak disingkirin. Gue jawab aja nggak ada tempat lagi teh. Terus sama operatornya ya gitu marah-marah kali, tapi gue untungnya pakai masker kan ya, jadi nggak kelihatan kali ya kalau ini siapa sih. Kalau udah tahu pasti pasti gue terus yang disalahin, soalnya ya gue agak kenal juga sih sama operatornya, dan operator itu juga kenal sama gue kalau gue bagian packing Cikupa 1. Ya sebelumnya kita saling kenal sih, cuma kalau pakai masker kan beda, jadi nggak kelihatan. Untungnya gue pakai masker. Terus mesinnya kan rusak, dibenerin tuh sama operatornya, jadi lagi. Terus tanya kenapa bisa kayak gini, terus gue jawab, kamu bener nggak ngisi bahan setiap 1 karton keluar? Terus gue bilang tadi mah awalnya mah iya, tapi yang kedua enggak teh. Pantes aja bikin rusak mesin karena bahan kosong keteter, terus kejepit di mesin jadinya rusak. Ya Allah, pokoknya sebenarnya di feeling sih lucu ya, ngisi bahan tinggi banget, gila. Tahu-tahu gue pendek ya, ngisi bahan tongnya gede banget isinya, dan tahu sendiri kan lah kalau di feeling kayak gimana, udah kotor, capek, tangan harus ngisi terus, bener-bener kayak robot gitu. Ya udah, gue pakai caranya sendiri, ternyata salah. Gue dimarahin, dan udah sih gue diem aja karena gue salah sih, jadinya gue diem aja. Terus ngisi bahan, kadang gue nyampe ke setrum, kadang tangan kanan capek nih buat ngisi bahan, gue kadang tangan kiri nyampe sama operatornya, emang bisa tangan kiri? Ya gue terpaksa tangan kiri.
sendiri. Ternyata lama kelamaan ya bisa juga. Sesudah kayak gitu gue sama temen gue keteter, dan alhamdulillah operatornya juga biarpun marah-marah tapi dia ngertiin gitu ya. Mungkin karena gue sama temen gue cuma buat ngebantuin kali, jadinya ya gitu. Terus waktu sholat nih, kalau di packing kan kalau sholat ya maksudnya enak gitu, maksudnya tinggal kita ambil kartu, kalau nggak ngomong sholat kayak gitu, terus nulis kan ada partnernya gitu, jadinya tuh bisa buat gantian gitu. Kalau di feeling, kalau untuk sholat ya agak-agak susah sih, tinggal ngomong aja ke operatornya tapi pas posisi yang tepat gitu lah. Pas itu untungnya setengah hari nih, jadi gue belum maksudnya ngerasain sholatnya gimana kalau di feeling. Terus hari kedua nih, karena barang di packing tuh sedikit lagi, jadi gue dioper lagi tuh di feeling sama Pak Aris itu, GH gue, Bu Ratna juga kayaknya apa bisa kerja banget, kayaknya semangat gitu, jadinya gue dioper ke situ feeling lagi gue. Waktu itu gue juga dioper ke feeling lagi kan, ke feeling berapa ya pokoknya lupa. Gue megang top S, udah kemarin top S 2 mesin 1 orang, sekarang top S 3 mesin 1 orang. Gimana nggak gedebak-gedebuk coba. Top S aja yang 2 mesin gedebak-gedebuk, apalagi top S yang 3 mesin. Ya itu kan gue megang top S. Top S emang lama sih ngisinya, jadi kalau kita sekali ngisi full ya maksudnya nggak terlalu capek banget lah tangannya gitu, karena dia kan agak lama. Tapi ya itu 3 mesin 1 orang, jadi tuh bener-bener pikirannya di sini kosong, di sini isi, di sini apa, wah pokoknya bener-bener gue keteteran banyak banget di film. Aduh, kalau misal dimarahin enggaknya sih ya tahu sendiri lah, kalau keteter pastinya gimana ya, bakalan pasti dimarahin, tapi gue enjoy aja, namanya aja baru ya, baru 2 hari ini. Waktu awal di top S, terus kedua di top S, itu waktu bukan hari Sabtu lagi tuh, hari Senin kalau nggak salah. Dan gue waktu sholat gue bener-bener harus pakai cara tersendiri gitu biar bisa keluar buat sholat gitu. Ya walaupun dibilang banyak orang kalau gue banyak alasan, ya bodo amat ya, karena dalam pekerjaan ya harus pinter-pinternya sendiri sih, ngatur waktu juga sendiri. Udah tuh bisa sholat alhamdulillah, terus neter banyak lagi. Udah kayak gitu packing jalan lagi, terus gue kembaliin ke packing lagi di C1. Setelah itu beberapa bulan yang lalu gue jalanin sampai 6 bulan di packing. Nggak tahu kenapa gue Halana Meka dipanggil sama GH itu Bu Ratna buat menghadap dia, dan ternyata gue Halana dan Meka dipindahin lagi ke FGW Cikupa 2. Jadi gue di packing cuma 6 bulan, dan di FGW ya mau 6 bulan juga sih, nanti Maret tanggal 14 2020 anniversary 1 tahun di Perisa. Ya awalnya gue kenapa mesti gue Halana dan Meka yang dipindahin, setelah gue selidikin ternyata katanya sih bocah yang ngeyel-ngeyel itu
ya cocoknya yang di bagian yang berat gitu. Dan ya mungkin gue anaknya ngeyel dan ya gitulah, karena ya orang yang nilai sih, gue mah jalanin aja selagi kuat mah kuat dilakoni, nggak kuat itu tinggal ngopi udah gitu aja. Dan alhamdulillah menurut gue sih di bagian FGW ya terima kasih lah ya buat GH gue, buat ya semuanya yang udah mindahin gue di FGW, karena ya gue ngerasa di FGW ya biarpun berat tapi gue ngerasa di situ lebih baik daripada sebelumnya. Di FGW sama sih, packing multiland kan, departemennya emang beda sama produksi, jadi kita di situ ya making yang udah bareng jadi, atau disebut ya kayak packing Cikipasar dulu yang pernah gue di situ ngelakbanin, maletin, bikin donteng dan lain-lain. Sama juga di situ kerja tim, jadi kita bareng-bareng, apapun yang terjadi ya harus selesaiin bareng-bareng, keteternya bareng-bareng, gak sendiri gitu. Enaknya seperti itu, dan gak enaknya ya sama. Jadi gak enaknya ya punya partner yang susah diajak kerja tim, egois dan lain-lain. Tapi alhamdulillah di FGW sih oke lah, you are the best. Seneng juga di FGW karena di FGW itu selain beda dengan produksi, gajinya juga banyak ya, ada lemburnya lah, lumayan bisa dikatakan lumayan, karena bisa buat tambah-tambah nabung gitu. Kalau di packing nggak pernah yang namanya lembur. Kalau di FGW alhamdulillah ada, terus ya enak lah, dapat GH yang enak juga alhamdulillah, dan gue ngerasa lebih baik di FGW daripada di CESA. Oke, sekian cerita gue, makasih udah mau dengerin ocehan gue, pengalaman gue. Semoga kalian bisa lebih baik lagi daripada gue. Terima kasih. Kenapa bisa beda? FGW sama produksi beda departemen, jadinya gajinya